Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Najwa Takwaniza Anggraini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawa kalian ke sebuah desa kecil di lereng Gunung Lawu. Sebuah desa yang sederhana tetapi menyimpan kisah besar tentang cinta, perjuangan, dan harapan. Cerita ini saya ambil dari kisah nyata tetangga saya, Mbah Sugito, warga desa Sukawidi, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan, yang dikenal sebagai pelestari lingkungan. Kisah beliau pernah dimuat oleh Kominfo Magetan pada tahun 2022. Di desa itu, ketika hutan pernah terbakar, ketika tanah pernah terluka, ada seorang lelaki tua yang tidak memilih menyerah. Ia justru menanam harapan satu demi satu. Namanya Mbah Sugito, atau lebih akrab kami sebut Mbah Mantri Alas. Dahulu, desa Sukawidi begitu indah. Udara paginya sejuk, kabut tipis turun dari lereng Gunung Lawu. Burung-burung bernyanyi riang di pepohonan. Air sungai mengalir jernih. Sawah-sawah hijau membentang. Anak-anak berlari di pematang sawah tertawa bahagia. Dan setiap orang yang tinggal di sana mencintai desanya. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung selamanya. Suatu malam, langit Gunung Lawu berubah merah. Api membakar hutan. Kelok kodiki, kae, ana kelok ning alas gunung. Warga panik. Angin malam membuat api semakin ganas. Pohon-pohon besar roboh satu demi satu. Suara kayu patah terdengar mengerikan. Hewan-hewan hutan berlari ketakutan mencari tempat selamat. Dan malam itu, Gunung Lawu seperti sedang menangis. Mamut rasa kang manusan, murang tata tamah lan durjana, wana wasa jambul kundul, sujan motan bisa pinilaya. Manusia mulai kehilangan rasa kemanusiaan, lupa menjaga alam, hutan menjadi gundul, dan kebaikan terasa semakin hilang. Hari demi hari berlalu, api memang akhirnya padam, tetapi bencana belum selesai. Longsor turun dari lereng gunung, air bercampur lumpur menerjang jalan dan sawah warga. Sungai yang dulu jernih berubah keruh. Warga mulai ketakutan. Mungkin hutan ini sudah tidak bisa diselamatkan. Sudahlah percuma. Banyak orang mulai menyerah, tetapi tidak dengan Mbah Sugito. Suatu pagi, saat udara masih dingin dan kabut belum hilang, Mbah Sugito berjalan perlahan menuju hutan. Di pundaknya ada bibit pohon, di tangannya ada cangkul kecil. Langkahnya berat, tetapi matanya penuh tekad. Seorang warga bertanya, "Mbah, untuk apa sih capek-capek menanam pohon? Hutan udah rusak itu loh." Mbah Sugito diam sejenak. Beliau memandang tanah hitam bekas kebakaran, lalu berkata pelan, "Kalau bukan kita yang menjaga hutan, lalu siapa lagi? Kalau pohon hilang, air bisa marah. Kalau gunung rusak, desa kita ini juga ikut terluka." Lalu beliau menanam satu bibit kecil ke tanah. Satu bibit sederhana sekali, bukan? Tetapi dari satu bibit itulah lahirlah harapan.
Besoknya Mbah Sugito datang lagi, menanam lagi, merawat lagi, menyiram lagi. Panas matahari beliau hadapi, jalan licin beliau lewati. Tubuh lelah tidak membuatnya berhenti. Karena bagi Mbah Sugito, menanam pohon bukan sekedar pekerjaan, tetapi cinta. Cinta kepada desa, cinta kepada alam, cinta kepada masa depan anak cucu. Anak desa diam-diam memperhatikan beliau. Mereka heran, mengapa Mbah Sugito tidak pernah menyerah? Suatu sore, seorang anak kecil bertanya, "Mbah, memang pohon sekecil itu bisa menyelamatkan desa?" Mbah Sugito tersenyum hangat. Beliau mengambil segenggam tanah, lalu berkata, "Nak, banjir besar bisa dimulai dari hilangnya satu pohon. Tapi keselamatan desa juga bisa dimulai dari satu pohon." Anak kecil itu terdiam, dan sejak hari itu mereka ikut membantu menanam. Awalnya satu anak, lalu 2 anak, lalu 5 anak. Kemudian warga desa ikut naik ke lereng lawu bersama Mbah Sugito. Sedikit demi sedikit, lereng yang dulu hitam mulai hijau kembali. Tunas-tunas kecil mulai tumbuh. Burung-burung kembali datang. Udara sejuk mulai terasa lagi. Dan desa yang dulu penuh ketakutan perlahan kembali tersenyum. Suatu hari, seorang anak kembali bertanya, "Mbah, kenapa Mbah tetap kuat walau lelah?" Mbah Sugito tersenyum kecil. Beliau memandang pohon yang mulai tumbuh tinggi, lalu berkata pelan, "Capek itu biasa, Nak. Mungkin pohon yang kita tanam sekarang tidak bisa langsung kita nikmati, tetapi suatu saat nanti anak cucu kita akan berteduh di bawahnya." Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan Gunung Lawu perlahan kembali bernapas. Warga akhirnya sadar bahwa satu orang sederhana bisa menyalakan harapan untuk banyak orang. Mbah Sugito tidak membawa senjata. Beliau tidak berteriak keras. Beliau hanya membawa bibit pohon, cangkul kecil, dan hati yang sangat besar. Tetapi dari kesederhanaan itulah lahir sebuah perjuangan. Sekarang, ketika angin sejuk turun dari lereng lawu, ketika pohon-pohon kembali hijau, ketika air sungai kembali mengalir jernih, warga Sukawiji tahu ada seseorang lelaki tua yang pernah menjaga semua itu dengan penuh cinta. Beliau mengajarkan kita bahwa pahlawan tidak selalu mengangkat senjata. Kadang pahlawan adalah orang yang tetap menanam harapan. Saat yang lain memilih menyerah, maka kalau kita mencintai tanah air, mulailah dengan mencintai pohon, sungai, dan desa kita sendiri, karena alam yang kita jaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan nanti. Nah, para hadirin yang berbahagia, demikian kisah dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Najwa. Wassalamualaikum warahmatullahi